Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Overdose. Tapi Pak, tidak usah kau risaukan hal itu. Baiklah. Pak Presiden. Aku pergi dulu. Baiklah nak. Nek, Kang Mas jangan pergi dulu. Tunggu dulu sampai selesai acara pernikahan itu. Ini aneh. Ada kerusakan pada kemudi kita. Tembakan ke arah kapal HRMS Everson. Overdose. Ya, Sir. Ini akhir kebersamaan kita di dunia ini. Maafkan aku, istriku. Hari ini kita tunjukkan pada dunia. Inilah sepenggal teaser film Membelah Samudra Timur karya anak-anak Sekolah Dasar Muhammadiyah 20 Kota Surabaya. Film yang memiliki cerita pertempuran yang terjadi di Laut Aru ini diperankan oleh anak-anak siswa kelas 6 untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Leon Hafidz Arayan, salah satu pemeran mengaku jika awalnya agak sulit dalam memerankan Ir Soekarno, karena harus menguasai intonasi dan gatau bicara agak mirip dengan presiden pertama Indonesia itu. Hal tersebut menjadi kesulitan baginya, namun dengan terus belajar akhirnya dirinya bisa memberi penampilan yang maksimal. Dalam bermain film pendek, ini merupakan film kedua Leon, jadi dirinya dengan cepat beradaptasi dengan tantangan baru yang ada. Kamu di film Membela Samudra Timur ini sebagai apa? Sebagai Soekarno. Soekarno. Jadi proklamator. Proklamator. Kesulitannya apa kesulitannya waktu memerankan Soekarno? Ceritanya sih nada bicaranya harus pas dengan kaki utamanya diperangkat. Ini pengalaman pertama atau keberapa nih? Kedua. Seneng nggak bisa main film karya? Suka. Seneng ya? Sementara itu Waka Kesiswaan menyebut jika pembuatan film pendek ini bertujuan untuk mengedukasi siswa agar lebih bisa menghargai jasa para pahlawan. Pembuatan film ini sendiri dilakukan di area sekolah dan membutuhkan waktu 3 mingguan dan yang membutuhkan waktu lama yakni latihan dan menghafal skrip. Dipilihnya cerita pembebasan Irian Barat karena ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa pahlawan nasional tidak hanya dari Surabaya namun ada banyak pahlawan nasional yang patut diketahui oleh anak-anak. Karena itulah akhirnya dipilih cerita Membelah Samudra yang dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso saat memimpin pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah. Alhamdulillah hari ini Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 mengadakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Dimulai dengan anak-anak melaksanakan apel bersama, terus kemudian dilanjut dengan anak-anak pawai kirap 10 November berkeliling di kampung-kampung dengan memakai baju pejuang. Setelah itu anak-anak kebetulan hari ini juga ada launching gala premier Membelah Samudra yang diperankan oleh anak-anak kelas 6. Jadi semuanya itu adalah perangkaian satu acara di peringatan Hari Pahlawan 10 November. Gambarannya film itu sendiri Pak? Untuk gambarannya film kita sengaja karena kita sudah pernah mengangkat tentang film Bung Tomo dan sekarang ini kita angkat gimana mungkin agak terlupakan ya sejarah, yaitu ketika perebutan Irian Barat oleh yang dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso yang memang menjadi pahlawan. Jadi kita angkat di hutan ini harapannya memang supaya sejarah kita ini banyak, tidak hanya mengacu pada ketika kita Hari Pahlawan itu di pahlawan Arek Surabaya, Bung Tomo dan sebagainya. Tapi kita anak-anak juga harus tahu dan juga memang biar pengetahuannya lebih luas ketika kita mengangkat pahlawan selain dari Surabaya. Tak hanya itu, para siswa juga melakukan pawai dengan menggunakan baju pahlawan nasional dan baju perjuangan, keliling ke jalan sekitar sekolahan. Para siswa juga membawa foto-foto pahlawan nasional saat pawai.
Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Anak goni acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang dimolak lah sampe. Ngawur. Alah sebelah lah yo kandang musik. Kembali. Kayak cewek-cewek. Mas Tio lan Mak Lumut sing bakalan garakno awakmu gekek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Saya kan guru ya. Laopo ae ngono iku. Terus nonton cangkir. Cangkru antar panji. Surabaya TV. Asik. Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Coach Bima Sakti kembali menggelar latihan di Kompleks Stadion GBT, tepatnya di lapangan C. Full squad dengan 21 pemain yang telah disiapkan untuk arungi pertandingan demi pertandingan di grup A melawan beberapa lawan tangguh, yakni Ekuador, Panama hingga Maroko. Timnas yakin akan berikan penampilan terbaiknya di ajang terbesar sepak bola kompetisi usia 17 tahun ini. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang ikut memantau latihan Timnas Indonesia U17 berharap para pemain dapat memaksimalkan kesempatan yang langka ini, di mana Indonesia bisa masuk di Piala Dunia U17 dengan menunjukkan penampilan terbaiknya. Ya, saya kira kita mempersiapkan dengan baik tim ini karena kita sebagai tuan rumah, dan bagaimana teman-teman ketahui bahwa ini diawali dengan tim yang menjadi juara AFF U16, kan itu modal utamanya. Kemudian kami PSSI melakukan pemantauan talenta dan rekrutmen di 12 kota, dan itu yang melengkapi apa yang sudah ada. Kemudian kita ada uji tanding, latihan di Bali, di Jakarta, dan terakhir kami ke Jerman beberapa minggu di sana, dan bersyukur ada perkembangan yang baik ya. Jadi dari yang U16 kemudian ditambah dengan rekrutmen dari 12 kota, dan ada juga diaspora. Ya. Seperti kata Pak Waketum tadi, pemain semua dalam kondisi sehat dan insya Allah siap untuk memberikan yang terbaik di hari Jumat nanti di dalam pertandingan melawan Ekuador. Oke. Ada target coach untuk ini? Yang pasti saya tidak mau terlalu membebani pemain. Yang pasti mereka juga sadar ini kesempatan yang langka. Seperti kata Pak Waketum tadi, U17 main di Piala Dunia ini yang pertama. Persiapan sendiri ditegaskan telah dilakukan secara optimal dari kerangka tim yang menjuarai Piala AFF U16, dilanjutkan pemantauan pemain di 12 kota hingga training ke Jerman. Maka harapannya tim akan terbentuk dan siap bersaing di ajang Piala Dunia U17 tahun ini. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat baik yang datang ke stadion maupun yang menonton di rumah diharapkan terus mengalir agar timnas bisa berprestasi. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu.
Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. 야, 이거 오이소박이 아주 여전하네. Halo dulur, saiki lek kabeh nonton drama Korea terpopuler, wis gak perlu bingung maneh, soale drama Korea favoritmu bakalan hadir nang layar kaca omahmu. Tuh, di sini. 야, 이거 관리 잘 됐네요. 아니, 이게 취미로 하기는 만만치 않은 가격인데? 진짜 가져도 되는 거예요? 조상님이 뭐예요? Dino Jumat sampai Rebo jam 8:30 bengi me ono nang Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Peringatan Hari Pahlawan tersebut digelar di Geladak KRI Dr. Soeharto, 990, di Dermaga Madura, Ujung, Koarmada 2, Surabaya. Peringatan diawal dengan tradisi upacara tabur bunga. Pelarungan karangan bunga dilakukan oleh Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofian. Setelah itu, secara bergantian para peserta upacara melakukan tabur bunga di perairan Laut Surabaya. Tabur bunga dilakukan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan bertema Semangat Pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, tersebut berjalan hikmat. Peringatan Hari Pahlawan tersebut digelar di Geladak KRI Dr. Soeharto, 990, di Dermaga Madura, Ujung, Koarmada 2, Surabaya. Peringatan diawal dengan tradisi upacara tabur bunga. Pelarungan karangan bunga dilakukan oleh Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofian. Setelah itu, secara bergantian para peserta upacara melakukan tabur bunga di perairan Laut Surabaya. Tabur bunga dilakukan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan bertema Semangat Pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, tersebut berjalan hikmat. Sesuai dengan temanya, Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofian mengatakan TNI AL memiliki peran penting membantu pemerintah dalam menekan kemiskinan serta mencerdaskan anak bangsa. Guna mewujudkan kerjasama terhadap beberapa pihak lain dilakukan. Dari kerjasama tersebut ratusan bantuan sosial, bakso, diberikan kepada warga yang membutuhkan. Seperti ratusan paket sembako, perlengkapan sekolah dan kacamata. Wartawan yang pada pagi hari ini sudah hadir di Geladak KRI Dr. Soeharto. Pagi ini kita sudah melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2023. Bagaimana kita bersama bahwa kita tidak mungkin dapat menikmati kemerdekaan masyarakat pembangunan nasional seperti saat ini tanpa jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur pada masa revolusi, pada masa perjuangan dulu. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November kita melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga dan kita berintrospeksi mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita agar mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk memenuhi pasokan kantong darah, di waktu yang bersama kegiatan donor darah massal pun digelar. Sebanyak 1.000 prajurit mengikuti kegiatan sosial tersebut. Sekarang
Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu.